warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Alia Putri Helisa dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ini, pernah nggak sih teman-teman berpikir, saat kita mengetik di keyboard, kok hurufnya bisa langsung muncul di layar monitor? Atau kenapa file tugas yang kita simpan masih bisa dibuka lagi keesokan harinya? Nah, ternyata semua itu bisa terjadi karena ada beberapa perangkat keras komputer yang bekerja secara bersamaan. Setiap perangkat memiliki tugasnya masing-masing, tapi semuanya saling mendukung agar komputer bisa digunakan dengan baik. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer atau hardware. Kita akan membahas mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, fungsi setiap perangkat, sampai bagaimana hardware bekerja ketika kita menggunakan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian komputer yang memiliki bentuk fisik. Artinya, perangkat ini bisa kita lihat dan kita pegang secara langsung. Contohnya, seperti keyboard, mouse, monitor, printer, atau CPU. Semua benda tersebut termasuk hardware karena benar-benar ada bentuknya. Berbeda dengan aplikasi seperti Microsoft Word atau Google Chrome yang tidak bisa kita sentuh. Aplikasi itu termasuk software atau perangkat lunak. Jadi, kalau hardware diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka software itu seperti pikiran yang mengatur apa yang harus dilakukan. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, setelah teman-teman tahu pengertiannya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hardware. Secara umum, hardware dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah input, yaitu perangkat untuk memasukkan data. Yang kedua adalah proses, yaitu perangkat yang mengolah data. Yang ketiga adalah output, yaitu perangkat yang menampilkan hasil pengolahan data. Dan yang terakhir adalah storage, yaitu perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Sekarang kita bahas perangkat input. Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang pertama ada keyboard. Keyboard digunakan untuk mengetik huruf, angka, simbol, maupun memberikan perintah kepada komputer. Kemudian ada mouse yang berfungsi untuk menggerakkan kursor sehingga kita bisa memilih menu atau membuka aplikasi. Selanjutnya ada mikrofon. Alat ini digunakan untuk memasukkan atau merekam suara. Contohnya saat kita mengikuti rapat online atau sedang merekam suara. Yang selanjutnya ada webcam. Webcam digunakan untuk mengambil gambar atau merekam video secara langsung. Misalnya saat melakukan video conference melalui Zoom atau Google Meet. Jadi semua perangkat input memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memasukkan data agar komputer bisa memprosesnya. Kalau data sudah masuk, lalu diproses oleh siapa? Jawabannya adalah oleh perangkat proses. Di dalam komputer ada beberapa komponen penting. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor sering disebut sebagai otak komputer karena semua perintah akan diolah di bagian ini. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi menyimpan data sementara ketika komputer sedang bekerja. Misalnya, saat kita membuka banyak aplikasi sekaligus, RAM membantu agar prosesnya tetap berjalan dengan lancar. Selain itu, ada motherboard. Motherboard bisa diibaratkan seperti jalan raya yang menghubungkan semua komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi. Jadi, ketiga komponen ini bekerja bersama supaya komputer dapat menjalankan berbagai perintah dengan cepat. Setelah data selesai diproses, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monitor. Semua hasil pekerjaan kita akan muncul di layar monitor. Kemudian ada printer yang digunakan untuk mencetak dokumen atau gambar. Lalu ada speaker untuk menghasilkan suara. Misalnya,
saat kita mendengarkan musik atau sedang menonton video. Yang terakhir ada proyektor, yang biasanya digunakan saat presentasi agar tampilan komputer bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi, perangkat output membantu kita menerima hasil dari proses yang dilakukan pada komputer. Selain diproses, data juga perlu disimpan agar tidak hilang. Ada beberapa media penyimpanan yang sering digunakan. Yang pertama adalah hard disk. Kapasitasnya besar dan harganya juga lebih terjangkau. Namun, kecepatannya masih di bawah SSD. Yang kedua ada SSD. Saat ini, SSD lebih banyak digunakan karena proses membaca dan menyimpan datanya jauh lebih cepat. Selain itu, ada flash disk yang biasanya digunakan untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer yang lain. Dan yang terakhir adalah memory card yang sering digunakan pada kamera atau smartphone. Nah, semua perangkat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyimpan data agar bisa digunakan kembali kapan saja. Sekarang kita lihat bagaimana semua perangkat tersebut bekerja sama. Misalnya, kita sedang mengetik tugas menggunakan keyboard. Saat kita menekan tombol pada keyboard, data akan dikirim ke prosesor untuk diolah. Selama proses berlangsung, RAM membantu menyimpan data sementara agar proses berjalan lebih cepat. Setelah selesai, data dapat disimpan ke SSD sehingga tidak hilang ketika komputer dimatikan. Kemudian, hasilnya akan ditampilkan melalui monitor sehingga kita dapat melihat tulisan yang sudah kita buat. Jadi sebenarnya, semua perangkat keras saling bekerja sama secara berurutan hingga menghasilkan informasi yang dapat kita gunakan. Supaya lebih mudah dibayangkan, coba kita lihat contoh berikut. Ketika kita sedang mengerjakan tugas, tanpa sadar kita sebenarnya menggunakan hampir semua perangkat keras komputer. Kita mengetik menggunakan keyboard, prosesor mengolah semua data yang kita masukkan. Kemudian, file disimpan ke SSD agar tidak hilang. Hasil pekerjaan ditampilkan di monitor, sehingga kita bisa mengecek apakah masih ada yang perlu diperbaiki. Kalau tugas tersebut harus dikumpulkan dalam bentuk cetak, kita tinggal mencetaknya menggunakan printer. Jadi, aktivitas yang terlihat sederhana ini ternyata melibatkan banyak perangkat keras yang bekerja secara bersamaan. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Hardware adalah semua perangkat fisik komputer yang bisa kita lihat dan kita sentuh secara langsung. Hardware terdiri dari perangkat input, perangkat proses, perangkat output, dan perangkat penyimpanan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tapi semuanya saling bekerja sama agar komputer bisa menjalankan berbagai tugas dengan baik. Jadi, setiap kali kita menggunakan komputer, sebenarnya ada banyak komponen yang bekerja di balik layar, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya ya. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang perangkat keras komputer beserta fungsi dan cara kerjanya. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar sistem komputer. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.